Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan atas hidup kami, perlindungan dan penyertaan Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan-Mu dan juga pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat 26. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jemaat dikasih Tuhan, baca kompletnya ya supaya tahu kisahnya. Ya, kisahnya Yesus satu perahu dengan murid-muridnya. Nah, tiba-tiba di tengah danau itu terjadi yang namanya angin ribut. Wah, luar biasa sekali sampai air itu masuk ke dalam perahu. Sementara peristiwa terjadi, Yesus sedang tidur di sana. Ya, lalu murid-murid ketakutan dan membangunkan Yesus. "Guru, tidak akan peduli kita binasa." Ya, kurang lebih gitu ya. Wah, panik mereka. Lalu Yesus bangun dan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, setelah itu Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga menjadi teduh. Dan semua heran, ini orang apa, ini luar biasa sekali. Nah, jemaat dikasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat pelajaran berharga. Yesus menegur murid-muridnya yang ketakutan. Sebetulnya secara pemikiran manusia, ketakutan mereka masuk akal. Kenapa? Karena situasinya ada badai dan mereka posisinya di tengah danau dan air mulai masuk ke dalam perahu. Ya, yang namanya perahu kemasukan air ya, lama-lama pasti bisa tenggelam. Nah, itulah kalau menurut logika manusia masuk akal. Tetapi ya kita tidak boleh mengabaikan ada Yesus bersama-sama di perahu yang sama. Nah, artinya apa? Artinya ketika badai itu datang, sesungguhnya ada Yesus juga yang ikut dalam perahu itu. Nah, dengan kata lain, kenapa Yesus diam? Yesus tidur. Loh, kok bisa? Ya, jadi agak unik juga kalau kita perhatikan ini. Kenapa Yesus bisa tidur? Nah, pasti ada alasan. Di antaranya pasti murid-muridnya nggak pernah ngobrol nih waktu itu dengan Yesus. Ya, membiarkan Yesus sendirian. Nah, ini kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita pun mengalami yang namanya badai dalam kehidupan, masalah dalam kehidupan. Padahal kita adalah orang percaya. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini orang percaya dan percaya bahwa Yesus itu menyertai kita, Yesus ada bersama dengan kita, artinya ketika ada badai dalam hidup kita, maka sesungguhnya ada Yesus juga yang bersama-sama dengan kita, yang sesungguhnya berkuasa atas segalanya, termasuk atas badai dan masalah yang kita hadapi. Jangan sampai Yesus kita biarkan diam sendiri dan tertidur. Karena itu komunikasi, interaksi dengan Yesus menjadi satu hal yang penting untuk senantiasa kita lakukan.
Nah, sehingga kalau ada badai, ya, kita percaya Yesus tidak akan membiarkan kita tenggelam. Karena ada Dia juga bersama dengan kita dalam perahu hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, jangan biarkan sampai Yesus tidur dalam perahu hidup kita, dalam hidup kita. Ya, pastikan kita selalu berkomunikasi. Nah, sehingga ketika ada badai datang, tidak ada alasan untuk takut lagi. Karena kita percaya Yesus sanggup meredakan badai sebesar apapun. Ya, Yesus menunjukkan kuasanya dalam kisah ini. Dan luar biasa sekali, angin, badai itu pun menjadi tenang. Danau jadi tenang setelah Yesus menghardiknya. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, badai apapun yang kau alami dalam hidupmu, masalah sebesar apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ingatlah ada Yesus yang bersamamu. Engkau tidak pernah sendiri. Kalau engkau merasa sendiri, berarti kau membiarkan Yesus seperti dalam kisah ini tidur. Ayo komunikasi dengan Yesus. Ayo mulai interaksi dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seakan-akan sendirian, padahal ada Tuhan bersama dengan kita. Dan jangan sampai kita ditegur Tuhan. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, kalau kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk takut menghadapi badai yang terjadi. Karena badai yang terjadi tidak akan menenggelamkan kita. Badai masalah yang kita hadapi tidak akan mencelakakan hidup kita. Ya, itu bagian dari ujian iman kita. Apakah kita percaya bahwa sekalipun badai datang, kita tidak akan pernah takut karena ada Tuhan bersama dengan kita? Atau sebaliknya, badai datang kita takut. Kenapa? Seringkali kita tidak menyadari ada Yesus bersama dengan kita. Atau kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Yesus itu berkuasa dan sanggup atau bisa meredakan badai. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Sadari ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak pernah menghadapi badai sendirian. Mulai berserulah kepada Tuhan dan mulai dekat dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Dan percayalah badai pasti berlalu. Sebab Yesus yang bersama dengan kita, Dia akan meredakan angin dan badai dalam hidupmu. Sehingga kembali keadaan akan tenang. Sehingga kita pasti selamat dan tidak akan dibiarkan kita tenggelam. Dan kita percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada apapun. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, ada dalam perahu kehidupan kami. Sehingga ketika badai datang, ketika angin ribut datang, maka sesungguhnya Engkau pun tetap bersama dengan kami. Dan biarlah kami mulai berinteraksi dengan Engkau. Terus membangun hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika badai datang, Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan membuat kami selamat. Dan badai apapun tidak akan pernah menenggelamkan kami. Sebaliknya kuasa-Mu Tuhan yang akan menghentikan akan angin dan badai kehidupan. Akan segala masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami pasti selamat. Sebab Engkau bersama kami dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan dijauhkan dari kami semua segala mara bahaya dan celaka. Dan damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.